Bisa dikatakan Puan adalah salah satu sosok yang membuat DPR diakui secara internasional. Puan juga dianggap sebagai pimpinan DPR paling sukses. Saya rasa pimpinan DPR yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang seberhasil Puan. Makanya sangat menarik untuk disimak apa langkah dan tujuan politik Puan berikutnya. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Belum lama ini, Anies Baswedan mengaku sering melakukan komunikasi dengan Ahok lewat WhatsApp. Banyak orang jadi heboh. Apakah ini pertanda mereka berdua akan duet di Pilkada Jakarta? Sebenarnya, duet ini sangat tidak terkalahkan, tapi masih terhalang oleh aturan Pilkada. Tapi ada juga yang mengatakan mereka bisa bersatu, karena isi pasalnya masih multitafsir. Di Pilkada 2017, Ahok dan Anies saling bertarung. Selain itu, keduanya dianggap punya karakter yang sangat bertolak belakang. Kalau dua-duanya bersatu, ini bakal menjadi kehebohan terbesar. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak terkalahkan. Bisa jadi lawan mereka adalah kotak kosong. Karena tidak ada kubu lain yang mau mengusung calon untuk melawan mereka. Sudah ketahuan siapa yang bakal menang pilkada. Apakah mereka bakal berduet atau tidak? Saya belum bisa komentar karena sampai sekarang rasanya aneh aja kalau mereka berduet. Meskipun dalam politik semua hal bisa terjadi. Yang ingin saya bahas kali ini adalah kode yang dilempar Anies terkait Pilkada Jakarta. Anies bilang sudah ada pertemuan informal antara dia dan PDIP. Akan ada saatnya dilakukan pertemuan formal. Sejauh yang saya baca di media, kemungkinan pertemuan informal antara Anies dan PDIP karena peran dari Puan Maharani. Saya sempat bahas sedikit di video yang sebelumnya. Puan membuat PDIP menjadi lebih dinamis. Karena mau tidak mau, PDIP harus beradaptasi dengan situasi politik yang tidak menentu pasca Jokowi melakukan manuver politik gila-gilaan. Kalau PDIP masih memakai strategi politik yang sama, mungkin mereka akan menelan kekalahan lagi di pilkada serentak. Makanya politik itu sangat cair. Kawan dan lawan seolah tidak ada batasan dan kriteria. Yang ada hanyalah kesamaan tujuan politik. Kalau tujuannya sama, maka terjadi koalisi dan sebaliknya. Dulu Jokowi bertarung dengan Prabowo 2 kali di Pilpres. Sekarang malah saling merangkul. Makanya saya tidak akan kaget kalau misalnya nanti Ahok berduet dengan Anies. Meskipun rasanya aneh aja. Politik kadang tidak bisa dihitung pakai kalkulator logika. Oke, kita kembali lagi ke Puan Maharani. Pelan-pelan, Puan sepertinya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Di acara Rakernas 5 PDIP di Ancol pada 24 Mei lalu, Megawati menyampaikan sambutan dan mengucapkan sesuatu yang menarik. Megawati menggoda Puan yang kerap keluar negeri untuk kunjungan kerja sebagai ketua DPR. Megawati bilang, "Gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum." Ucapan ini kemudian menjadi sinyal atau dukungan terbuka Megawati kepada Puan untuk menjadi ketua umum partai selanjutnya. Tapi ini nanti saja, karena masih panjang juga prosesnya. Yang ingin saya bahas kali ini adalah sepak terjang Puan selama menjadi ketua DPR RI. Belum lama ini, Jakarta menjadi tuan rumah event sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership. Acara ini mendapat pujian dari para delegasi yang hadir. Mereka menilai Puan Maharani bisa menjadi salah satu contoh dan inspirasi bagi perempuan untuk berjuang di bidang politik. Saat membuka event, Puan menyinggung soal isu pemberdayaan perempuan untuk pembangunan inklusif di Pasifik. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik dan memegang jabatan publik. Salah satu delegasi dari Tonga memberikan komentar, ucapan Puan sangat tepat karena di negara asal mereka, perempuan tidak banyak terjun ke politik.
Parlemen Tonga hanya ada satu anggota parlemen. Dia mengatakan pesan Puan terkait kesetaraan gender di bidang politik membuat semangat untuk para perempuan berpartisipasi dalam dunia politik. Saya mengerti ketika orang-orang ditanya apa komentarnya mengenai Puan Maharani, banyak yang bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Kalau ditanya apa prestasinya, banyak yang tidak bisa menjawab. Yang jelas, Puan sering dianggap remeh, sering dipandang sebelah mata. Puan sering dianggap cuma anaknya Megawati, tidak kurang dan tidak lebih. Tanpa Megawati, Puan tidak akan ada apa-apanya. Begitulah pemikiran banyak orang. Tapi Puan bukan anak kemarin sore di politik. Perjalanan karir Puan di dunia politik bukan setahun 2 tahun. Pengalamannya lumayan banyak. Dia pernah menjadi ketua fraksi PDIP di DPR, menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan terakhir jadi ketua DPR sampai sekarang. Jadi jangan bandingkan dengan misalnya Kaisang yang nol pengalaman politik. Tidak apple to apple. Kaisang sebenarnya hebat juga sih, karena mengalami keajaiban politik yang luar biasa. Belum genap 30 tahun saat pilkada, seharusnya tidak bisa nyalon, tapi mendadak ada gugatan ke MA. Dan MA mengabulkan gugatan itu sehingga batas waktu 30 tahun digeser ke waktu setelah pelantikan. Ini adalah prestasi Kaisang yang tidak bisa ditiru siapapun. Selain itu, Puan Maharani pernah menerima gelar Dr. Honoris Causa bidang Political Science atau ilmu politik dari Pukyong National University di Busan, Korea Selatan pada tahun 2022 lalu. Alasan Pukyong University memberikan gelar tersebut adalah karena kinerja Puan menghadirkan arah pembangunan masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia. Gelar Dr. Honoris Causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa atau berkarya bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Hebatnya lagi, Pukyong University hanya memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada sejumlah kecil orang yang diakui secara sosial dan nasional. Saat menerima gelar kehormatan, Puan memberikan pidato ilmiah yang berjudul Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan Indonesia dan dunia yang lebih sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan. Bisa dikatakan Puan adalah salah satu sosok yang membuat DPR diakui secara internasional. Puan juga dianggap sebagai pimpinan DPR paling sukses. Saya rasa pimpinan DPR yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang seberhasil Puan. Makanya sangat menarik untuk disimak apa langkah dan tujuan politik Puan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.